Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Niko Erdi Putra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taruna Pekanbaru. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, yang mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan juga pada hakikatnya adalah menuntun, lalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk berkembang secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian saya menganggap ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas, jika nilai mereka sudah di atas KKM, maka pembelajaran saya anggap sudah selesai. Selain itu, saya juga beranggapan murid itu hanyalah sebuah objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau dengan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan masalah yang ada pada peserta didik, karena saya hanya fokus pada penyampaian materi pembelajaran. Kemudian saya juga memaksakan peserta didik untuk dapat menghafal dan memahami atas materi yang saya sampaikan, sehingga saya merasa kesal dan kecewa apabila masih ada peserta didik yang tidak memahami atas materi yang saya sampaikan. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah baik. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, dan bukan hanya tentang kognitif saja, tapi juga tentang afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian murid bukan hanya menjadi objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, serta bebas berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran. Guru seharusnya menjadi fasilitator bagi peserta didik. Guru juga harus mampu untuk ikhlas dan penuh kesabaran dalam mengayomi peserta didik, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, saya juga harus memahami permasalahan-permasalahan serta harapan peserta didik, agar saya dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodrat. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang model pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, serta kolaborasi, dengan memegang teguh pada konsep memerdekakan pembelajaran. Pembelajaran tidaklah lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah membimbing dan mengarahkan murid sesuai dengan kodrat dan zamannya. Berusaha untuk menjadi suri tauladan buat murid, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali dan memahami karakter serta latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menjadikan inspirasi buat Bapak Ibu pejuang pendidikan. Jadilah guru yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang sesuai dengan zaman dan kodratnya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.